Welcome to Total Politik. Wah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Gimana nih? 2 orang kelahiran Sumatera, Dit. Betul nih, gue minoritas nih di sini. Baru kali ini Jawa minoritas ini, Bos. Dalam forum kata-kata nih, forum olah kata ini Jawa nih selalu minoritas, Bang. Kan Jawa Jawa kerja kan. Iya, tapi kamilah raja elektoral ini kan. Kayak kemarin gua sama Bang Fahri. Gimana? Sama Suwi Sururudin debat sama Fahri berdua. Fahri Hamzah. Iya, Fahri Hamzah kencang debatnya. Ini UI debat berdua yang berkuasa UGM juga. Siapa, Dit? Ya. Narasumber yang kita hari ini. pertama ini adalah Sekjen PBB setelah Butros Gali dan Kofi Annan. Mantap. Kita menghadirkan Bang Sekjen PBB di sini. Luar biasa nggak Bang kan? Iya. Meskipun bukan KTT. Kita naik dong ini. Udah lebih tinggi dari KTT 20 ini Bang. Bang Afrian Syanur, Bang Sekjen Partai Bulan Bintang. Kata siapa Indonesia nggak pernah Kasih dulu punya dekat, Sekjen PBB? kasih dulu dekat. Kata siapa Indonesia tidak pernah melahirkan Sekjen PBB? Benar, Bos. Dan yang Dulu Pak SBY begitu pensiun ingin kita setelah ini akan menjadi, doakan saya untuk menjadi Sekjen PBB. Nggak perlu Bos. Ini cukup beliau aja. Iya. Terus katanya mantan menteri beliau Pak MS Kabar, gue juga dulu pernah Bang. Saya bukan lagi Sekjen, ketua PBB saya. Makanya Bang Ferry, thank you Pak Wamen. Makasih. ini sebagai Wamen apa sebagai Sekjen? Ini persis sama kayak Budi Aristiadi. Kita tanya, ini kayaknya Anda lebih banyak ngomong politik daripada ngomong desa. Bang Munce kan. Bang Munce adrenalin agak tinggi di politik ketimbang di desa kan. Tapi kita kali ini bersama Bang Ferry nggak ngomongin Perpu Ciptaker yang udah tentu Bang Reni ingin ngegas di situ, tapi tapi udah kita batasi dulu. Sabar. Songkoknya ini udah mengarah ke sana. Yang kedua ini nggak perlu kita kenalkan sebenarnya, Dit. Tapi harus formalitas untuk kepantasan kita sebutkan lah namanya. Ketika Pak Jokowi berkata bahwa di tengah krisis pangan dunia kita butuh ketahanan pangan. Semakin banyak orang Indonesia menjadi petani di agribisnis, itulah Indonesia akan masa depan akan lebih baik. Jadi kita udah berada di masa depan itu ya. Iya. Ketika pengamat pemilu dan mantan founder KIP ini udah bergerak di agribisnisnya, artinya Indonesia ini kayaknya agak mantap ke depannya. Memang beliau ini sekarang sudah masuk ke sektor-sektor ekstraktif ya, Bang. Apa tuh? Iya, pertanian. Ekstraktif kan. Bang Ray Rangkuti. Terima kasih banyak. Marsina Bang. Abang dipantau Marsina. Ini menterinya Marsina nih. Wamennya Marsina. Oh iya betul. Wamennya Marsina. Tadi ngomong apa? Wamennya Marsina. Menteri ya? Amin. Sudah mengintai. Bukan, omongan itu kan doa. Doa. Ini Bang Ari. Ada peringatan. PKB mau gabung nggak dalam urusan ini nih? Personal terbuka tertutup ini nih. Kan udah jelas. Udah diintip ini sama Pak Wamen nih. Makanya udah bisa ngomong gitu Pak Wamen. Karena berduanya sama siapa, Din? Apa tuh? Mendukungnya bukan sama 8 partai. Kalau PDI Perjuangan. Menjelang reshuffle begini strategis lah ya. Gerakan-gerakan jelang reshuffle ini. Gimana muaranya ya? Minimal nambah 1 lah Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi itu hadir di acaranya PBB. Dan kita lihat di situ yang saya nonton semua pidatonya. Pidatonya Pak Yusril di situ tuh begitu terbuka, santai. Bahkan kasih insinuasi bahwa pemimpin yang baik itu zaman dulu Pak. Pemimpin hebat kita itu. Itu kurus-kurus. Terus kalau ngomong tuh batuk-batuk, makin wibawa artinya. Nah begitu mulailah Pak Jokowi salam batuk Pak Jokowi. dan gua percaya karena Pak Jokowi pasti paham betul dengan PBB. Kenapa? Karena Pak Jokowi pernah jadi wali kota dan gubernur. Kita dukung awal dulu. Paham betul. Pajak bumi dan bangunan. Awak sudah serius.
Kan itu untuk domainnya kepala daerah kan. Awal istri-istrinya. Udah sur kan. Benar, Bu. Kami ini di sawah, Pak. Tadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini pindah lagi. Pajak bumi bangunan. Tapi emang PBB top of mind publik tuh, Bang. of mind. Banyak yang bantu kampanye dah. Ya, apalagi sekarang nomor urut 13. 13. Angka keramat, Bro. Lucky number 13. Oke. Coba kita mulai dulu. Ya, oke. Ini tadi gimana perjalanan ke MK ini sebagai pihak terkait nih? Dah, coba kasih wawasan dulu deh, Iya. apa konteksnya gitu. Jadi gini, hari ini kan Jumat Barokah, ya kan? Ini Sesuai taping kita dengan nih hari Jumat tanggal 13 ya Bang. Iya. Ya, buat Anda 13 karena taping. Januari. Nomor 13. Terima kasih Total Politik. Masuk tuh barang. Ya. Masuk barang. Ini Jumat Pon apa Kliwon? Udah mulai pakai weton PBB pun pakai weton punya Pak Jokowi ini, Bos. Oh iya. Iya, iya. Tanggal 11 kemarin kami Rakornas itu Ya. Rabu Pahing. Rabu baik. Oh, Rabu pagi. Iya. Harinya Pak Jokowi kan Rabu Harinya Pak pagi. Jokowi. Makanya beliau happy ya kan. Ah, terus gimana Bang? Jadi setelah kita diskusi ya kepada teman-teman kemarin, Bang Budi, Bang Ari, kita melihat bahwa gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 168 kalau nggak salah ayat 2 ya, yang mana itu sistem proporsional terbuka digugat menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, yang menggugat ini kan anak-anak muda. Ya, ada 6 orang perorangan tidak mewakili partai, sehingga ketika kita diskusi Partai Bulan Bintang diskusi dengan Prof Yusril, kita menganggap bahwa legal standing ini agak lemah. 6 teman-teman ini. 6 karena teman-teman. bukan partai. Karena bukan legasinya partai. Iya. Nah, oleh karena itu PBB sebagai partai politik yang sudah disahkan pada tanggal 14 Desember kemarin tentunya punya hak untuk maju sebagai pihak terkait. Nah, yang mana pihak terkait ini punya legal standing. Nah, makanya hari ini setelah beberapa hari kemarin kita diskusi, akhirnya kita pada jam 10.30 pagi tadi kita mendaftar ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita baru tahu bahwa Mahkamah Konstitusi ini setiap hari Jumat ini WFH. Oh. Jadi tadi hanya ada reception. Nah, cuman untungnya tadi dari pihak panitra juga ada yang turun satu menyambut pendaftaran kita, pemohon kita gitu. Ada seremoninya sedikit lah ya. Ada seremoninya biasa. Itu yang penting lah. Kan. Masuk barang itu. Masuk kan. barang itu. Jangan sampai diterima sama Pamdel. Pandal mah DPR, Bos. Kalau diterima Masa sekjen Pamdal, PBB cuma diterima Pamdal. Berat itu. maksudnya saya mau mengatakan kepada Bung Rey, ketika kami datang dalam kondisi WFH pun MK siap. Sekjen PBB. Ya kan. Jadi Yang begitu datang di Bang sekjen Ari ya. PBB. Iya dah. Nah, jadi Kalau diterima Pamdal biasanya bawa proposal gitu. Cari abangda ini kan. Coba titip Pamdel dulu kau. Nah, jadi setelah kita mendaftar sebagai pihak terkait ya, Ketua Umum dan Sekjen Partai Bulan Bintang sebagai prinsipal diwakili oleh penasihat atau pengacara kami Bapak Yuri Kemal dan beberapa teman-teman tim lawyer. Salah satunya juga ada Bapak Fahri Bahmid ya kan. Ada Fadil, ada Adi dan ada teman-teman semua yang saya pikir nih grup-grupnya Ari juga ini sebenarnya. Ya grup-grupnya udah juga. Jadi hari ini hati-hati Mas Budi. Dia pendukung tertutup. Main dulu. Tapi secara prinsip gue setuju. Nanti dulu deh. Dia kasih dulu dia pendapat. Biar ada ini dulu. Di entertain dulu, Bos. Biar Abang Dani nyaman lah. Jadi Biar setelah kita mendaftar, tadi kita bicara di media bahwa kami memberikan dukungan kepada proporsional tertutup. Yang mana kami sudah mengalami 3 periode. Mulai dari 2019, 2014, 2019 dengan sistem terbuka ini
PBB sebagai partai ideologi yang berazaskan Islam keindonesiaan sangat sulit untuk bisa menang. Karena kita tahulah di PBB ini kan tidak banyak pemilik modal. Apalagi pengusaha atau sponsor, Pak Budi ya. Jadi kami merasakan kami punya kekuatan sebagai partai kader yang memang kekuatan politik sangatlah minim. Uang bukan tidak ada, tapi tidaklah banyak. Saya mengalami pemilu 2004 sebagai caleg dari Partai Bulan Bintang. Waktu itu saya tidak perlu banyak mengeluarkan kos. Ya. Alhamdulillah kami dapat suara lumayan bagus di Jambi. Kemudian 2009 saya nyalek lagi dari DKI dengan proporsional terbuka. PT kalau nggak salah 2%. 2% 2009 itu. Iya. Nah, Suara terbanyak tuh Bang Ude. suara terbanyak. Ya. Dan alhamdulillah gagal. Karena memang DKI ini dapil 2 khususnya selatan pusat luar negeri ini kota besar ya. Jadi masyarakat tuh luar biasa. Jadi saya turun ke masyarakat ya, tetap masyarakat berharap kita membantu sesuatu buat mereka. Caleg-caleg turun itu harus mengeluarkan dana besar. Nah, terbuktilah di 2009 banyak sudah bermunculan caleg stres ketika gagal. Itu kan dilupakan. Iya. Ya, tiap habis pemilu ada berita RSJ mempersiapkan infrastruktur itu. Bangsal khusus ya. Ya, selalu ada tuh. Nah, untungnya saya orang beriman. Jadi ketika kita kalah ya memang sudah kodratnya. Nah, jadi menerima. Jadi masuk 2014. Wah, lebih gila lagi. Hampir jadi klien juga ada 2014. Bukan, enggak lah. 2014 saya nyalek dari Jambi kembali. Ya dengan sistem terbuka begini, dengan nomor urut tetap berlaku, tetapi suara terbanyak. Abang bisa dapat suara terbanyak waktu itu? Saya nomor 1, ya. tapi suara terbanyak. Oh, suara. Ya saat itu ya 2014. Nah, kami pemilik partai politik yang modalnya sedikit memang berat berhadapan dengan partai-partai besar saat itu ya. Dan saya rasakan politiknya juga kosnya biayanya tinggi. Dan terbukti di zaman itu juga sudah mulailah lahir tokoh politik yang bukan berasal dari kader partai tapi dia punya modal, mendaftar di salah satu parpol dan diterima nomor urut berapa aja dia bisa jadi dengan duit yang banyak. Itu kita rasakan. Nah, tetap urusan yang RSJ tadi muncul lagi di 2014 Bang Ari. Ya. Nah, kemudian masuk pada tahun 2019. Ya, masih sistem terbuka. Nah, kemudian tetap caleg terbanyak yang bisa menang. Nah, 2014, 2019 itu sudah dirasakan. Satu dapil dengan partai yang sama sudah gontok-gontokan. Sudah sikut-sikutan. Bahkan saling gugat di MK. Ketika suaranya berbeda tipis, misalkan Bang Ari maju, Bang Budi maju, Bang Ari maju. Dengan dapil yang sama, partai yang sama. Selisih suara 10. Nanti abang berdua nih perang di MK. Oh. Ya. Jadi kanibalisme politik terjadi tuh ya antar satu partai. Di dalam. Perang di MK ini kan klien ketum semua nih. Bagi PBB di waktunya fundraising. Harusnya merugikan buat PBB loh itu. Makin banyak sengketa makin bagus. Iya, harusnya merugikan loh buat PBB ini dah. Kalau soal klien banyak itu kita syukuri. Tapi kalau kita kalah tapi dalam keadaan kacau, ya ibarat inilah dokter itu semakin banyak yang sakit semakin senang ya. Presiden pun kliennya ketum ini waktu kemarin kan. Itulah legonya ketum ini kan. Meskipun secara bisnis ini menguntungkan tapi untuk keadilan, martabat, untuk menghasilkan alek-alek yang potensial itu dibutuhkan sistem tertutup. Ketum ini rekor di MK ini agak nyampe hampir sempurna dah ya 100% beliau ya. Ada juga kalah. Ada. Ya makanya begitu ketum ini masuk kan orang langsung bilang masuk bareng. Saya sedikit teruskan. Lanjut. Nah, setelah kita coba, kita pelajari memang kita pernah menggugat PT
4% agar dihilangkan. Tapi partai besar semua kompak. 9 partai di Senayan tidak mau. Akhirnya MK putuskan ditolak. Ada 3 kali kita ngajukan. Nah sekarang coba membackup teman-teman yang maju kemarin. Nah ternyata PDIP mendukung sistem proporsional tertutup. Nah kita juga bangun komunikasi dong dengan PDIP. Ini di luar 8 partai ini dah ya. Di luar 8 partai. Mantap juga pilih kawan nih. Dan di sini tidak melihat lawan, tapi kita menguji undang-undang. Karena undang-undang ini bisa kita gugat, bisa kita challenge, bisa kita judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita berhadapan bukan dengan 8 parpol tadi, tapi kita berhadapan dengan MK sebagai dewa yang akan memutuskan. 9 dewa ini, 9 Solomons ini yang akan memutuskan bagaimana gugatan kita ini dengan argumentasi yang kuat bisa dia terima, mereka terima. Oke Bang, kan kalau tadi alasan argumentasi demokrasi kan kita udah bahas juga nih kan, masalah liberalisme politik, biaya kos yang tinggi, kanibalisme politik, macam-macam. Tapi letak kalau dibawa ke MK kan berarti artinya ada satu poin, ini bertentangan dengan konstitusi. Nah, inkonstitusional gitu kan, bertentangan dengan konstitusi kita. Nah, di mana kalau PBB melihatnya bertentangan dengan konstitusinya itu di mana, Bang? Jadi gini, sistem kita ini kan sistem presidensil, ya kan? Sistem pemilihan presiden langsung, yang tentunya rakyat memilih langsung. Nah, begitu juga kita berharap ada korelasi yang pas terhadap partai politik ketika kita mengajukan caleg, kemudian kita mengajukan calon-calon legislatif melalui partai. Yang kita butuhkan itu adalah program-program partai. Selama ini mungkin Bang Budi juga, Bang Ari harus lihat ya. Ada nggak partai politik, caleg-calegnya itu menampilkan program. Yang mereka tampilkan itu hanya foto, nomor, dan nama. Tidak pernah program partai. Nah sementara kami sebagai partai yang berideologikan Islam dan keindonesiaan punya program. Ya kan? Melalui azas Islam dan keindonesiaan ini kita coba mensosialisasikan. Jadi jangan juga diputuskan antara komunikasi politik Islam dan nasionalis ini dibedakan. Zaman dulu berdirinya partai ini kan, berdirinya negara ini kan atas banyak golongan, banyak orang, founding father-nya kan banyak ya kan, bukan perorangan-perorangan. Nah begitu juga sekarang sistem terbuka ini melahirkan oligarki, melahirkan teman-teman DPR yang, saya coba hitung dengan teman-teman, hampir rata-rata di DPR RI khususnya kita lihat, itu yang menang artinya yang duduk di DPR RI itu, hampir lebih banyak orang pemilik modal. Yang pertama berasal dari pengusaha, kemudian artis, kemudian satu lagi apa? Keluarga pejabat, ada istri bupati, anak bupati, istri menteri, coba kaum privilege politik nih ya. Orang-orang yang punya elit politik yang selama ini model saya dengan Rangkuti ini, Rai, akan sulit masuk. Makanya Rai ini saya ajak arah politiknya jangan dukung terbuka kalau dia mau nyalek. Dia nggak mau nyalek sih. Ya kan? Coba dia mau nyalek, dia akan berpikir gua nggak punya duit, gua nggak punya modal. Jadi kita harus berbuka pikiran bagaimana supaya teman-teman yang punya nilai yang baik, keindonesiaan, nilai-nilai membangun, ya nilai-nilai yang punya niat yang baik untuk bangsa ini lahir dari sistem tertutup yang betul-betul punya konsep untuk negara dan bangsa. Artinya pengusaha, artis, dan keluarga pejabat itu atau dinasti politik itu tidak punya visi keindonesiaan seperti yang Abang kata. Betul. Oh iya, biar aja orang DPR itu dengar semua, nggak ada masalah buat saya. Ngeri. Iya. Karena kenapa? Hampir periode 2019-2024 ini sudah mau berakhir. Ada nggak produk undang-undang yang mereka buat? Banyak, Bang. Banyak apa yang banyak? Berpihak kepada siapa? Perpu Ciptaker gimana, Bang? Ya, saya bicara sebagai sekjen ini. Bukan itu perpu. Udah Ciptaker gimana? Ini kan perpu diterima apa ditolak nih? Kita bicara soal
sistem proporsional tertutup. Jangan lari ke cepat. Ciptaker itu inisiatif pemerintah. Karena Bang nanya, apa undang-undang yang bagus untuk rakyat? Undang-undang Ciptaker gimana? Omnibus Law. Sementara kan Perpu yang lahir oleh pemerintah kan bukan DPR yang melahir. Harusnya DPR punya pemikiran. Ini kucing gede, Bos. Sebelum pemerintah ambil alih, harusnya DPR ambil alih. Ini bahasanya jatuh kucing, Bang. Kalau saya nggak cocok sama yang terbuka ini, Dit. Kenapa? Tiap 5 tahun ada foto-foto orang senyum pinggir jalan ini, Bos. Itu aja. Kalau enggak kan partai aja lah. Ya kalau dulu kan gue kolektor bendera parpol 99 dulu. Bendera orang berdiri gue turunin, gue simpan. Satu lagi Bang Budi. Dengan sistem terbuka ini kos luar biasa tingginya. Oke. Bagaimana caleg mensosialisasikan dirinya untuk dikenal kepada masyarakat, bukan partainya. Dan sistemnya ini banci juga sebenarnya. Jadi pilih partai juga boleh. Pilih orang nyoblos juga partai boleh. juga. Nyoblos dua-duanya, partai dengan orang juga boleh, sah. Ini sistemnya nih banci. Nah makanya saya bilang, ada yang bilang kalau nanti sistem tertutup, masyarakat tidak tahu dong caleg-calegnya. Loh, kita sosialisasikan, itulah tugas partai, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tetap lagi dong gambar orang senyum lagi Tidak, dong Pak. abangku. Tidak perlu. Hah? Tidak perlu. Yang penting bagaimana Atau sosialisasi itu intinya. Ya, nanti bagaimana cara partai menyampaikan program-programnya. Kalau Gitu. iya, kalau tertutup ketum senyum, Bos. Tapi ada lagi tuduhan. Artinya kalau tertutup partai yang sosialisasi. Ada lagi tuduhan. Ada sudah nyampe ke saya. Dengan tertutup, Bang, pimpinan parpol yang kenyang. Tidak. Menciptakan kader-kader dengan akar jenggot. Akar jenggot itu mengakarnya ke atas, bukan ke rakyat, tapi ke elit. Bukan. Ini yang salah persepsi menurut saya. Kan? Karena dengan sistem tertutup inilah kaderisasinya muncul. Nah, kami dari Partai Bulan Bintang sudah menjelaskan bahwa kita ini adalah partai Islam moderat. Tapi dalam bahasa Buya Natsir almarhum itu sebagai pencetus mosi integrasi Partai Islam Keindonesiaan. Yang mana Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras. Nah, kami sekarang sudah melakukan itu. Rekrutmen pengurus partai dan caleg itu bukan hanya orang yang berasal dari Islam. Tapi non Muslim juga. Bali Hindu, PAC-nya malah ada pengurus kita dari Hindu. Ketua NTT Protestan, DPW-nya. Ketua Ketua Provinsi Papua Katolik, orang asli Papua, warna kulitnya tahu sendiri. Teman-teman sahabat kita yang memang kita kasih kepercayaan. Luar biasa. Sulawesi Utara sebagian, Sumatera Utara sebagian. Islam keindonesiaan itu bukan nasionalis religius ala Pak SBY ini, Pak. Ya, kita bahasanya kan lebih diperhalus ikut kata-kata Pak Natsir. Islam dan keindonesiaan. Nah, tapi kayak gini juga ada. Ini problem yang cukup fundamental bahwa dengan Saya minum dulu lah. Saya agak grogi menghadapi dua orang ini. Apalagi ada Bang Ray di sini kan. Tapi kan problemnya gini, partai politik pada faktanya itu rekrutmen dan kaderisasi yang masif itu 5 tahun sekali jelang pemilu. Nah, apakah memang dengan mana kader-kader unggulan yang mendapatkan tempat lebih banyak, rekrutmen yang masif itu mungkin tidak akan dilakukan lagi oleh partai politik karena tidak ada kebutuhan dengan proporsional tertutup gitu. Tetap ada, Pak. Program Sarma Visi dan Misi, anggaran dasar rumah tangga, PPU, program umum perjuangan partai di Bulan Bintang, tapi serasa tetap kita sosialisasikan di kader-kader kita, baik yang baru maupun yang lama. Nah, di PBB itu ada program untuk namanya TOT, Train of Trainer, ya kan. Kemudian OKP, orientasi kepengurusan partai. Kemudian ada Lantang. Lantang itu pembinaan di tingkat DPC. Lantang itu Bulan Bintang, ya kan. Jadi semua ada. Nah, sekarang sudah kita coba tata kembali. Nah, orang-orang yang baru kita didik juga untuk kita kasih pemahaman soal visi dan misi Partai Bulan Bintang. Artinya tetap butuh kader baru. Tetap ada rekrutmen. Tetap ada rekrutmen. Meskipun tertutup. Meskipun kan kalau tertutup. terbuka kan udah jelas nih.
kita kelihatan terbuka kan ada berapa, cuman didapilin cuman satu. Jadi ada eventnya ya kan. Iya. Jadi Pak Ari, sistem tertutup ini tetap kita melakukan rekrutmen kader-kader baru. Tapi di situ kita didik mereka dengan catatan bukan hanya numpang caleg. Partai besar ini kan sorry lah ya. Mereka ada duit. Mereka bisa beli atau pilih dapil sama partai tertentu, menempatkan anaknya, mantunya. Bahkan politisi banyak juga yang menempatkan keluarganya mereka tuh di berbagai macam parpol. Wah. Jadi warna-warni. Oh jadi Bang Rey itu meskipun Bang Rey PBB gitu ya, Iya. belum tentu anaknya di PBB Belum semua. tentu. Oh diasporakan ke mana-mana ya. Di diasporakan disebar ke semua partai. Tebar jaring ini dah ya. Tebar jaring, siapa tahu di sini dapat, sini dapat semua. Mantap juga. Itu yang di dalam PBB tidak boleh. Saya, anak-anak saya, istri saya wajib PBB. Keluarga Pak Yusril gimana? Keluarga Pak Yusril salah satunya membelot Pak Yusli. Karena kenapa? Dia tidak jadi bupati, tidak melakukan program untuk PBB, tidak melakukan program untuk rakyat. Kita sudah tahu elektabilitas dia turun. Makanya kita tidak pilih kembali dia menjadi calon bupati. Tidak kita tunjuk lagi. Dia marah sama saya. Dia marah sama Pak Yusril. Ya, akhirnya apa? Bang Yusril saya sampaikan, Bang, ini kita tidak bisa calonkan lagi, nggak usah dicalonkan. Kalau tidak bersama bermanfaat untuk daerah Belitung Timur itu katanya. Ini kita ganti. Nah, tiba-tiba dia ditawarkan oleh partai lain, itu hak politiknya. Karena dia, menurut saya, apa yang dia lakukan itu salah. Banyak kader PBB yang sudah dihidupkan oleh Yusril Iza Mahendra, di kader seperti saya ini, dijadikan beliau jadi wakil menteri, besok setelah saya tidak menikmati lagi saya pindah partai. Itu tidak saya. Saya ini kader murni. Mulai tahun 98 sampai dengan 2023 ini saya di PBB. Insya Allah setelah jadi wakil menteri tetap di PBB. Bang Ngabalin aja pindah kan. Itu memang Budi ya. Partai KSP dia. Coba kita ke Bang Rey dulu. Ini apalagi melihat ini Bang kemarin. Salah. Ini punya Pak Wamen. Ya. Ini punya Pak Wamen. Bukan sekjen PBB. Ya. Itu protokolnya. Salah. Tuh, diprotes kemarin. Ya kan? Itu salah yang nulis itu. Nah, Bang, kalau proporsional tertutup nggak ada namanya Bang. Iya aja. Iya. Itu pentingnya proporsional tertutup harus Bang, coba gimana dibaca nih manuver PBB-nya dulu deh. Kalau alasan kita udah bicara tiap hari. Ya. Jangan makronya lah ya. Mikro ini. Kemarin harus minta pendapat juga dari beliau ini kan. Kemarin sahabat saya 98 ini. Kemarin baru dari Rakernas dan Pak Jokowi hadir berpidato dengan nyaman sekali. Iya, itu. Pak Yusril juga berpidato dengan nyaman, pakai mikrofonnya diambil dia pidato. Kayak mau nyanyi ya. Coba. Jadi memang satu-satunya partai yang belum didatangi oleh Pak Jokowi yang tergabung dengan koalisi sejauh ini adalah Nasdem. Sejauh ini ya. Kan waktu itu lagi KTT G20 Bang lagi. KTT. Kan kata Opung gini, gereja KBP ku aja minta video dikasih video. Kata Opung Banda kan gitu. Tidak ya. Iya ini video pun tidak. Gereja KBP ku aja dikasih video. Opung cerita gitu Bang. Di saat KTT ASEAN itu ya kan. Apa kau gerejaku aja minta Pak video call. Video kasih. Tapi sebenarnya politik itu komunikasi Pak. Inilah hebatnya Pak Jokowi. Tapi nyaman betul ya Pak Jokowi kemarin di acara PBB. Iya nggak Bang? Abang ketawa lepas Ya, apa? karena beliau memang melihat bahwa dari PBB ini ada kenyamanan. Kenyamanannya bukan apa-apa. PBB juga nggak pernah membuat kerecokan atau kegaduhan ya kan? Apalagi sekarang sudah ada wamennya lagi kan. Ya, syukur-syukur bukan jadi wamen lagi lah. Iya kan udah berdua kan tadi kan. Menterinya Marsina tuh. Iya. Amin kan. Kalau PKB masih istiqomah. PBB ya PKB. PKB kan ini beliau ini PKB agak Tanya lah Jelas rasa apa cocok. Iya, makanya ini kita terjemahkan secara Pak politik. Sekjen ini adalah kawan kita TV 98 dulu. Ya, sama-sama di lapangan.
Ya sekarang beda cara mengaplikasikan semangat reformasi. Beliau masuk ke partai, saya tetap berada di luar. Ya, sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Tidak pernah di partai politik. Saya sempat tawarkan juga, ayo Bang Rey, bantu saya. Sesuai dengan prinsip partai kita, apalagi beliau sudah pakai songkok. Itu kan ciri khas PBB. Beliau lebih memilih untuk menjaga ketahanan pangan kita. Iya. Sudah benar. Bertani kan Bang. Nah, 2004 yang lalu pernah saya kumpulkan kawan-kawan aktivis 98 itu di kantor Mahkamah Konstitusi. Saya nggak tahu apakah sempat hadir atau tidak. Ya di MK kan? Di MK, hampir sekitar 100-an lebih kawan-kawan aktivis 98 itu datang. Yang pada intinya adalah mendorong kawan-kawan itu sudah harus mulai berani masuk ke dunia politik formal gitu. Selepas acara itu, Abang mendorong justru malah masuk partai. Iya. Karena banyak yang nanya ke kita, Bung Rai gimana? Masuk apa enggak nih? Masuk apa enggak? Ya udahlah kita kumpul aja. Ya kan kita kumpulin di Adian itu 2004 mulai Bang. Iya, makanya. Kalau saya 98. Jadi, mulai ketemu di situ, saya minta pendapat dari Bang Jimli karena saat itu Bang Jimli jadi ketua MK kan. Yeah. Beliau speaks di hadapan kita. Habis itu saya baru terima keluhan dari mereka. Sebetulnya persoalannya bukan masuk nggak masuk, tapi mereka tidak melihat ada kans menang kalaupun mereka masuk. Karena kita masih mempergunakan proporsional daftar tertutup, meskipun daftar tertutupnya adalah setengah saat itu kan. Yeah. Jadi siapa yang tidak mendapatkan suara lebih dari 30% dari BPP, ya suara kembali ke partai politik gitu. Tapi kalau mereka mendapatkan minimal 30% dari BPP, mereka akan dipilih. Dan di 2004 cuma 2 orang yang berhasil lolos BPP. BPP itu. Satu namanya Pak Saleh Yasid almarhum, Gubernur Riau. Satu lagi Pak Idar Nur Wahid. Ya. Sisanya nggak ada. Jadi kenapa mereka pada takut gitu? Jelas kita akan kalah kata mereka. Kita nggak punya modal, kita nggak dikenal, baru masuk ke dalam partai politik, dan oleh karena itu hampir boleh disebut 80% ada keraguan masuk ke dunia politik. Dan kalau sistem ini kita pertahankan, ya kata mereka, mungkin baru 20 tahun berikutnya kita akan masuk di nomor 1 atau nomor 2, nomor 3. Dan itu logik kan? Ya. Karena pasti nunggu dulu nih yang nomor 1, nomor 2 hilang gitu, baru kita naik. Gitu, itu pun kalau nggak ada yang motong kan? Itu dia. Nah, jadi oke, kalau begitu kita harus sepakat mengatakan kita ke proporsional daftar terbuka murni, di mana penghitungan suara terbanyak masuk gitu. Dan 2008 diputuskan oleh MK kan, dan 2009 kawan-kawan ini berbondong masuk ke partai politik, maka terpilihlah namanya Adian Napitupulu, kemudian terpilih namanya Masinton Pasaribu, dan belum lagi ya. Masinton kan baru 2 periode kemarin. Ya, ada lagi Asep Wahyu Wijaya di Jawa Barat, banyak sekali lah. Aceh Hasan Sadili masuk ke semua dan berani. Karena kita benar-benar bertarung kata mereka ya. Siapa kalau kita populer, kita bagus, kita mendapat simpati publik, ya kita akan dipilih. Dan mereka tentu saja. Bang Rey, perlu diingat, mereka itu bukan sekali nyalek jadi. Iya, oke lah. Bukan. Tapi, iya. Jadi saya mau potong sedikit nih Bang. Iya. Jadi biar seru nih orang-orang ini. Dia demen nih kalau kita tapi ini yang ditunggu. Kenapa saya bilang? Makanya ketika saya diajarkan menjadi aktivis, dan ketika itu saya mengambil pilihan setelah jadi aktivis masuk ke sebuah sistem partai politik, disitulah seorang aktivis bisa menyalurkan bakat-bakatnya sebagai orang yang akan memberikan suara kepada rakyat, tidak di jalanan lagi. Nah oleh karena itu saya juga penghibau. Orang banyak kaget dengan saya masuk PBB. Saya ini kan sedikit kekirian dulu Pak. Iya. Jadi mereka bilang kenapa kok saya dulu namanya Ferry Dado. Kok Bang Ferry Dado tuh masuk PBB? Dia kan partai Islam. Ada Ahmad Sumargono gitu-gitu. Ada Gogon, almarhum, ada Abdul Qadir Jailani, Hartono Marjono, ya kan? Banyak tokoh-tokoh Islam, ya kan? Tapi saya berpikir karena saya juga berasal dari Masyumi, datuk saya Sumatera Barat itu Masyumi, tokoh Masyumi. Jadi saya berharap langkah yang saya lakukan ini ya untuk terjun dalam dunia politik, tidak di garis jalanan lagi. Ya, tapi nyambungnya sama kesempatan yang terbuka ini membuka peluang lebih banyak orang-orang kayak Bang Ferry bisa terpilih. Itu kan itu kesimpulannya Bang Ray. Saya akan jelaskan ke situ Bang nanti Ray. Bang Ferry. Bukan, Jadi, Bang Ray. Silakan. Jadi kawan-kawan yang masuk dan ya kita lihat mereka tidak perlu menunggu 20 tahun kan. Untuk 1 kali 2 kali periode dalam pemilu mereka udah bisa masuk dan duduk di kursi legislatif seperti yang kita kenal saat ini. Itu yang pertama.
Nah yang kedua adalah kalau saya dengar tadi penjelasannya Bung Ferry ya, Pak Sekjen kita ini, sebetulnya persoalan mereka ini PBB bukanlah karena proporsional daftar terbuka, tapi ada namanya parliamentary threshold. Padahal sebetulnya kalau parliamentary thresholdnya kita buang, alias 0%, itu berapa banyak kader PBB yang bisa masuk ke parlemen. Tanpa harus tercegah, karena sebagian dari mereka justru mendapatkan suara terbanyak di dapil itu gitu. Betul. Tapi terbuang percuma saja. Karena apa? Karena Partainya kita pakai parliamentary threshold. Nggak usah kader PBB yang lain, beliau ini kan suara terbanyak. Itu dia. Nggak masuk Itu karena dia. partainya nggak masuk. Artinya kalau kita nggak pakai parliamentary threshold, ini masuk ini. Dan mereka masuknya umumnya karena rata-rata pakai parliamentary, pakai proporsional daftar terbuka. Itu yang kedua. Jadi semakin terbuka kompetisi, semakin tidak ada barrier, maka kesempatan orang-orang baik, Ini orang-orang yang bagus. Bukan. Yang ketiga nih, kesempatan justru bagi partai-partai seperti PBB ini menurut saya jauh lebih bagus kalau terbuka dibanding tertutup. Kenapa gitu? Karena kekuatan partai sekarang bukan pada branding partainya, tapi pada siapa caleg-caleg yang mereka libatkan. Semakin banyak partai-partai ini merekrut orang-orang yang memang dikenal oleh publik, semakin potensial partai ini mendapatkan suara. Dan apa artinya? Ini tanpa kelas gitu loh. Ya kan? Jadi PBB bisa merekrut siapa? Bisa semua. Jadi, seperti yang dimiliki oleh partai-partai yang lain. Apakah uang akan menentukan dalam konteks yang kayak begitu? Bisa ya, bisa tidak. Ini soal objek menurut saya gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya justru partai proporsional terbuka itu jauh lebih menguntungkan kepada partai-partai politik baru ataupun partai-partai politik ya non parlemen lah kata sekarang, dibandingkan kita dengan proporsional tertutup yang hampir skenario itu hanya untuk memastikan 5-6 partai politik yang lolos parlemen. Kenapa saya katakan begitu? Jadi bias partai besar ya? Bias partai besar. Kenapa? Proporsional Gitu? tertutup Karena ini. infrastruktur mereka terbangun sampai ke daerah gitu ya. Yang kedua, mereka punya model untuk kampanye tidak melalui, tapi melalui partainya masing-masing gitu ya. Yang ketiga, secara umum mereka jauh lebih disiplin dalam pengertian organisasi ya dibandingkan dengan partai-partai baru ini. Dan yang keempat adalah pengenalan publik terhadap mereka jauh lebih kuat brandingnya dibandingkan dengan partai-partai baru. Gitu. kita bukan partai baru loh Bang Ray. Berdiri 98 loh. Ya setidaknya Anda kan tidak 17 masuk. Juli 98 kita berdiri. Ya Sudah pernah menghadapi di era reformasi 2 periode sistem tertutup semi, ya kan, itu yang 30% tadi. Kemudian 3 periode menghadapi sistem terbuka, Ya. murni. Iya. Yang menjadi persoalan betul kata Bang Ray soal PT. PT inilah yang sengaja dibuat partai besar untuk menghalau partai-partai yang memang banyak partai. Itu yang mau saya Masuk katakan. barang itu, masuk Itu barang yang itu. saya sebutkan yang keempat nih. Apa artinya PT itu relevan kalau kita mempergunakan proporsional daftar tertutup? Karena yang dihitung suara partai. Tapi tidak relevan sebetulnya kalau kita mempergunakan proporsional daftar terbuka seperti sekarang sekarang. Itu yang saya mau katakan. PT. Nah, oleh karena itu sebetulnya perjuangan PBB Harusnya itu jangan menutup, sebab kalau Salah. kalau kembali ke tutup itu artinya relevan parliamentary threshold. Nih, Tapi kalau Anda mau menghilangkan parliamentary threshold, kalau Anda mau menghilangkan parliamentary thresholdnya, Ray perlu tahu. perjuangkanlah terbuka. Bang Ray perlu tahu. Sebab yang Kami dipilih. sudah pernah menggugat 3 kali Apa? PT 0%. Oh, oke. Tetapi partai besar tidak memberikan dukungan, MK memutuskan ya tidak menerima PT 0%. Iya, iya. Karena ini permainan partai besar, Pak. Ya, ya saya Nah, di sini. saya hanya mau mengatakan kalau mau pakai logika sebenarnya kalau PBB mau melakukan gugatan yang jadi penghalang utama mereka itu bukan proporsional tertutup, tapi adalah parliamentary threshold. Dan parliamentary threshold itu relevan kalau kita pakai model proporsional tertutup karena dihitung adalah partai politik kan. Kalau partai politik mencapai sekian, nggak mencapai sekian, nggak dapat kursi DPR kan, kira-kira gitu. Kalau di proporsional daftar terbuka enggak, itu hak setiap orang mendapatkan suara mestinya ditempatkan di DPR gitu loh kira-kira. Ternyata? Karena kita pakai PT itu, Ya. yang relevan itu dengan proporsional daftar tertutup gitu. Makanya kalau hambatan PBB itu adalah gagal bukan karena terbukanya, tapi gagal karena parliamentary PT-nya yang digugat dan dikatakan PT ini cocok dengan parliamentary proporsional daftar tertutup. Nah, ini yang saya agak heran.
Mereka nggak suka dengan parliamentary threshold tapi mendukung proporsional tertutup. Kan di mana koneknya gitu maksud saya. Nah, Sekarang itu yang keempat. Kita robah formulasi. Ketika kami mencoba menggugat PT, gagal. Ya, Bang. Kemudian 3 kali loh. Sekarang kami mencoba. Karena sudah 3 periode. Sorry. Ya, kan, break. Inilah keindonesiaan dan keislaman. Ya. Jadi ketika ada wacana dari teman-teman ini didukung oleh PDIP membuat proporsional tertutup. Karena 3 periode kemarin ini kita membuat proporsional terbuka dengan PT. Saya diskusilah dengan ketua umum. Ketua umum PDIP? Ketua umum PDIP. Tadi sebutnya PDIP soalnya. Ya nanti sebentar lagi toh. Jadi, sama-sama P di depan. Jadi saya berdiskusi dengan Prof Yusril, kenapa Bang kita nggak langsung gugat juga soal PT biar 0%. Itu hal yang berbeda. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Ini Profesor Hukum Tata Negara yang ngomong ya. Udah kasih sini Mik dah. Ya. Jadi 2 hal yang berbeda. Oke, karena itulah kami memberikan support dengan teman-teman ini didukung PDIP untuk menjadi pihak terkait membuat proporsional tertutup. Karena pengalaman terbuka. Jadi kalau tadi Bang Ray bilang aktivis susah. Adian tidak sekali 2 kali juga. Ya kan? Teman-teman tuh berkali-kali. Tapi memang jenjangnya kalau saya menawarkan teman-teman tuh lu masuk partai politik, bicara dulu. Bagaimana tuh visi dan misi partai, belajar dulu. Dengan bagaimana kita di training oleh partai itu dilakukan pembinaan, kemudian dilakukan sekolah pengkaderan ya kan. Itu yang kita lakukan sehingga mereka tahu paham partai itu apa. Nah, aku mau kembali ke Bang Ray. Dan perlu diketahui juga Bang, banyak tokoh-tokoh yang gagal di suatu partai politik, dia besoknya pindah partai lagi. Yang penting bagaimana dia bisa. Nah, dengan sistem tertutup ini, ya, orang lebih loyal. Kami akan mendapatkan partai atau orang-orang yang memang betul-betul punya kemampuan untuk masuk ke sini. Karena bagaimanapun dengan terbuka ini, terbuka PT ini berat buat kita. Karena orang bilang, gua udah capek-capek keluar duit banyak nih. Pak Budi masuk PBB, tapi sudah 3 kali PBB gagal PT. Pak Budi masuk jadi duit sudah habis miliaran, tapi PT nggak nyampe, nggak jadi dilantik. Meskipun aku sampai suara kan sudah dapat. Makanya kan seperti orang berpikir apa? Pak Budi tidak akan dilantik. Akhirnya orang tidak mau masuk PBB. PT-nya yang bermasalah kan, parliamentary threshold. PT-nya, oleh karena itu mestinya dalam kondisi yang kayak begini dugaan saya, PBB bukan mendukung proporsional daftar tertutup, tapi menjadikan perdebatan ini untuk kembali menggugat kepada Mahkamah Konstitusi tentang pemberlakuan PT ini gitu loh. Kan ini ada dalil baru. Dalil barunya apa? Ditemukan sekarang dengan mempergunakan proporsional daftar tertutup, maka terbuka, maka sebetulnya tidak relevan lagi mempergunakan parliamentary threshold. Karena harga orang nggak dihargai di dalam proporsional daftar terbuka ini, dibuang begitu saja. Bang Ray, Nah, gagal. di tertutup nggak ada namanya istilah suara terbuang karena semuanya suara partai. Sekarang ini banyak suara terbuang karena tidak lolos namanya parliamentary threshold, sementara rakyat sudah memilihnya dia gitu. Nah, ini kan semacam pengkhianatan terhadap amanat publik nih. Nah, itu yang saya mau katakan, mestinya memperkuat proporsional daftar terbuka ini kalau PT itu jadi keberatan mereka gitu loh kira-kira. Oke, kalau kita bicara politiknya, Bang. Kalau kita bicara politiknya. Ya, dengan tadi, kayak ini kan sebenarnya proporsional tertutup itu bias partai besar. Ya, harusnya PBB mendukung proporsional terbuka. Kan itu yang saya sebutkan. Apa yang bikin ini ya? Apa ini yang kan bikin bagian dari skenario yang kalau kita baca ya, mengembalikan kembali apa yang mereka sebut sebagai sistem presidensialisme. Yang salah satu prasyarat dari presidensialisme itu berulang-ulang diucapkan oleh mereka adalah mempersempit kehadiran partai politik. Terlalu banyak nih. Ya. Sekarang 17. Efisien. Ya kan? Cukup 17. Sekarang 18, Pak. Sekarang 18. Masuk umat 1 kemarin. Oh iya, umat 18. Ini terlalu besar. Sementara dalam bayangan secara teoretiknya mestinya dalam sistem presidensialisme seperti sekarang cukup 5-6 partai politik. Kira-kira gitu loh. Nah, skenario proporsional daftar tutup itu menuju ke arah sana.
nanti dengan proporsional daftar tertutup ini, apalagi pakai PT, gitu kira-kira, nggak akan lebih dari 6 partai politik yang akan lolos. PBB, waduh, makin berat. Kemarin itu kan mereka cuma selisih 0,sekian persen kan. Itu berkat jasa-jasa dari caleg-caleg ini gitu loh kira-kira itu. Tapi kalau kita pakai proporsional daftar tertutup, makin berat ini. Karena apalagi pakai PT ya, besar kemungkinan 5-6 partai politik yang lolos parliamentary threshold itu. Ya memang. Nah, ujung dari ini Bung adalah apa yang sekarang juga lagi dibicarakan lebih tinggi, apa? Pemilihan presiden tidak perlu langsung. Cukup pemilihan presiden melalui MPR. Muaranya kan ke sana. Jadi ini satu paket. Ini sasaran antara aja. Iya, jadi kalau selama ini kan kita pakai dari atas sebelumnya, ya kan, pakai GBHN dan bersatuan GBHN itu pemilihan presiden, ya kan, masih berbunga-bunga lah, tetap langsung lah, pakai GBHN kok pemilihan presidennya langsung, yang buat GBHN-nya MPR kan. Nah ini skenario itu dulu dimulai dengan menghapuskan kembali pilkada jangan lagi melalui rakyat tapi melalui DPRD gitu. Nah ini sekarang mulai digugat lagi melalui proporsional itu. Yang pada intinya adalah mau mengatakan pusat semua aktivitas politik di Republik ini tidak harus melalui partai politik, dan partai politik itu nggak banyak-banyak. Paling hebat tuh 6 partai politik gitu. Yang lain ini semua jadi penggembira aja. Nanti PBB karena selalu akan begini ya kan mungkin ngesup ke partai politik yang lain, koalisi macam-macam dan seterusnya. Fusi dan seterusnya itu yang dibuat seolah-olah alami. Padahal by design kan. Dibuatlah proporsional tertutup macam-macam dan seterusnya itu gitu. Nah, ini yang saya lihat akan menuju ke arah sana gitu. Yang lagi-lagi justru kalau didukung oleh partai-partai menengah ke bawah, ya apa nggak salah langkah ya menurut saya. Mestinya justru yang gugat tuh PT memperlakukan proporsional daftar terbuka. Disitulah kan kita beradu dengan partai-partai besar ini. Kalau logikanya nggak nyambung, kenapa bisa jadi itu secara politik? Jadi saya melihatnya begini, Mas Budi ya. Siap. Bang Ari. Saya melihatnya gini, memang 99 sampai dengan 2009 itu PT berlaku, tidak berlaku kalau 99. Sampai dengan 2009 tidak berlaku. Yang berlaku sistem proporsional tertutup, tidak ada PT. Makanya PBB pada saat itu punya 13 99 2004. Tunggu dulu. Dan punya 11 PT 2004. Dengan proporsional tertutup itu memang dua hal yang berbeda. Ya kan? Betul. Jadi jangan disamakan karena ada tertutup ini maka kita nggak lolos, bukan. Itu karena PT bukan karena tertutup, itu mau saya. Iya, betul. Iya. Makanya 2009 PT tidak ada. Tidak ada. Terus proporsional tertutup. Ya kan? Kita masuk. Ya. Kenapa masuk? Karena PT nggak ada, bukan karena proporsional tertutupnya. Betul. Gitu loh. Makanya kemarin saya kan mengusulkan sama Bang Yusril agar supaya jangan menggugat saja soal proporsional tertutup. Tapi PT-nya dihilangkan. Betul. Beliau bilang dua hal berbeda karena kita sudah pernah melakukan gugatan 3 kali dan gagal. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman di DPR. Bagaimana mengakali agar supaya tidak banyak partai dibuatlah aturan-aturan begini. Ditimpe juga kawan di DPR. Pokoknya itulah termasuk PDIP. Pokoknya termasuk PDIP juga. Termasuk. Saya sudah bilang sama teman-teman tadi, ya kan, Bang, saya bilang Mas Hasto, ini kan produk dari teman-teman DPR juga. Ya, untuk mengurangi banyaknya partai digunakan karena PT. Ya, tapi sistemnya kemarin banyak parpol yang mendaftar juga. Tetap aja lolos seleksi juga. Ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang itu makanya saya jadi heran kenapa justru Bang kasih dekat dikit, Bang. Kenapa PBB justru ikut menggugat proporsional tertutup itu? Kami sudah 3 kali gagal. Karena itu bagian dari desain mempersempit ruang atau keberadaan partai politik di parlemen. Itu maksud saya gitu. Nah, dipakailah salah satunya adalah parliamentary threshold kan, proporsional daftar tertutup gitu supaya makin sempit keberadilan. Termasuk apa yang dijelaskan oleh Bung Yusril hari ini kan kalau kita baca. Kalau kita melakukan verifikasi faktual itu benar-benar, tidak semua partai lolos. Mungkin banyak partai politik yang tidak lolos kata beliau. Partai besar juga. Harus diingat persyaratan begitu berat mendirikan partai politik itu bagian dari skenario untuk mempersempit jumlah partai politik terlibat dalam pemilu gitu loh kira-kira. Padahal memperkecil. Padahal kan kalau kita pakai namanya konstitusi, kan disebutkan dalam konstitusi apa? Bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik yang nggak ada kata terbatas. Semuanya bisa.
Gitu. Jadi kenapa sekarang dibuat sedemikian berat 100%, 75%, 50% di kabupaten kota? Ya karena skenarionya harus dipersempit partai politik ini. Yang bukan saja melalui persyaratan satu. Ya ada yang namanya pendirian partai politik yang berat. Kedua, pakai sistem proporsional tertutup. Ketiga, habis itu pakai parliamentary threshold. Habis itu pakai presidential threshold. Jadi 4 jenjang untuk memastikan bahwa peserta partai politik itu cukup 4-5 itu. Yang kemudian gagal-gagal terus juga gitu. Kenapa gitu? Karena memang orang Indonesia itu senangnya berorganisasi. Anda nggak boleh batasi itu sebetulnya. Kita sedikit-sedikit pakai panitia, ya kan? Mau tahlilan aja ada panitianya. Orang meninggal ada panitianya gitu. Jadi masyarakat yang begitu guyupnya, Anda mau skenariokan dengan sedikit partai itu melawan natur. Tapi kan begini ini juga Bang Rey. Ini kita belajar ke negara-negara, beberapa negara yang dengan sistem demokrasi yang terkena wabah populisme gitu. Banyak partai-partai didirikan untuk mengantarkan satu orang jadi presiden gitu. Yang mana partainya habis itu ada partai yang terbengkalai, partai yang nggak jelas ideologinya. Saya senang nih Bung Ari. Dan itu memunculkan artinya kita bicara tentang masa depan. Ya gairah populisme bagi ini saya, gitu. Kalau kita bicara masa depan, maka memperkuat apa yang disebut dengan institusi partai politik itu justru makin relevan, makin tidak relevan. Makin tidak relevan. Tidak relevan. Kenapa gitu? Kalau kita bicara proporsional daftar tertutup di era tahun 60-an itu relevan. Banyak orang yang nggak ngerti politik, hanya orang mengetahui advokasi kebijakan itu hanya melalui partai politik. Maka perkuatlah partainya. Sekarang individu jadi lebih. Nah, tahun 60, 70, 80, bahkan sampai 90, kalau kita masih berbicara tentang pentingnya memperkuat partai politik, relevan. Tapi begitu ada namanya revolusi media sosial itu, kita harus berpikir ulang di mana mestinya partai politik kita tempatkan dalam hal yang kayak begini. Pada faktanya sekarang banyak putusan politik diubah bukan karena partai politik yang bekerja, tapi karena partai media sosial ini. Ya, tapi kan ini persoalan yang saya mau katakan, cara berpikir memperkuat partai politik itu gaya 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Tapi kan problem konstitusional Bang gitu. Ya, nanti kita bicarakan itu. Yang menurut saya kehilangan relevansi kalau kita memandang bagaimana politik masa depan itu gitu loh. Itu yang saya mau katakan gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita nanti berbicara konstitusi, maka di pertanyaan saya, baiknya kita mulai sekarang memikirkan seperti apa sih peran partai politik di masa yang akan datang, di mana ada sekarang namanya partai media sosial gitu loh. Di mana orang sekarang mewakili dirinya sendiri dalam politik. Nah, itulah kenapa kembali ke proporsional tertutup lagi kalau tema kita. Kembali proporsional tertutup dengan itu, semangat zaman itu semakin gak relevan. Tapi kan pertanyaannya jadi gini Bang. Pikiran kembali ke 6 bulan tertutup itu seperti menarik kita kembali ke tahun 60. Gak semangat zaman Bang. Gak semangat zaman. Tapi lemahnya partai politik itu Bang. Jadi dengan tren individual itu justru menurut saya lebih relevan dikuatkan sekarang justru dibandingkan tahun 60. Karena kalau ada individu-individu yang nggak bisa kontrol ini kan yang bisa mengontrol ya partai politik gitu. Dan tadi seperti kata Bang Ferry katakan di partai politik lah di situ ada sekolah pengkaderan, ada ideologisasi. Ya misalnya Pak Jokowi kader terbaik. Kalau individu-individu akan jadi kalau yang Anda maksudkan terlalu banyak. Kalau Anda maksudkan dengan penguatan dengan pola begitu kita setuju. Nah, itu yang maksudnya proporsional itu makanya. Itu yang mau dilakukan. Makanya kita mau mengatakan kan kunci dari semua proporsional terbuka ini tetap partai. Jadi kalau tadi Bung Ari mengatakan kan konstitusi proporsional daftar tertutup berubah itu nggak ada yang bertentangan dengan konstitusi karena peserta pemilu tetap partai politik yang mengajukan caleg-caleg tetap partai politik yang menentukan nomor urut kandidat itu tetap partai politik yang menseleksi orang-orang masuk ke dalam caleg itu tetap partai politik dan caleg-calegnya pun anggota partai politik dan yang mem-PAW harus partai politik karena kalau individu namanya DPD kan dan yang beri kewenangan untuk mencabut hak politik si caleg itu atau si anggota DPR itu kalau terpilih adalah partai politik. Artinya agak nggak nyambung Pak Sekjen ini punya logika tadi. Yang saya sebut. Jadi kalau disebut misalnya, enggak, kan kita baca kemarin ini bertentangan dengan konstitusinya. Di mana bertentangan dengan konstitusinya? Di mana Bang? Karena yang mencalonkan, yang ikut pemilu itu tetap partai politik. Cuman partai politik ini kan diisi orang. Mau proporsional daftar terbuka, daftar tertutup itu tetap diisi orang kan.
Nah sekarang bagaimana memastikan apakah orangnya yang kita pilih langsung atau partai politiknya? Dua-duanya dipakai di sistem proporsional terbuka. Dua-duanya partai politik akan tetap jadi tuan rumah gitu maksud Anda. Bang, Begitu. gimana Bang? Makanya gini, Dua-duanya betul. tunggu dulu, terakhir ini. Misalnya begini, dalam proses pembagian alokasi kursi kan, kalau masih ada partai politik, masih ada sisa kursi di dapil, ya kan? Sisa kursi ini akan dialihkan ke partai politik perolehan suara terbanyak. Ingat itu. Dan kepada siapa kursi terakhir ini akan dibagikan? Itu kuasa partai. Jadi namanya nomor urut yang namanya suara terbanyak nggak berlaku di alokasi kursi terakhir yang tidak lagi mencapai BPP di daerah itu gitu. Jadi misalnya begini, katakanlah DKI 1 katakan ada 7 kursi. Ya. 6 sudah terbagi, tinggal 1 kursi kan. Nah, ini kursi yang 1 ini kita bagi ke siapa? Nah, carilah partai politik dengan perolehan suara terbanyak dari BPP. Nah, ketika itu dialokasikan ke dia, maka partai ini ngasihnya ke siapa? Bukan kepada nomor kepada caleg yang mendapatkan suara terbanyak, tapi ke tergantung partainya. dia gitu loh. Oh, dan disitulah pimpinan partai punya kuasa untuk menentukan suara ini Artinya, didistribusikan kita, kemana. Yang saya mau katakan, kita tidak murni-murni amat terbuka juga gitu Tapi loh. kan sekarang silent leak ya Bang. Jadi nggak perlu BPP lagi kan? Ya, itu dia. Ya, Pembagiannya tuh 3 ilmu tuh. Tapi kata Bang Rey ya ujung-ujungnya 2014-19 kita pakai itu. Iya. Itu loh. Iya, Sekarang 135. yang mau kita katakan itu Bung Ari, kalau ada argumen yang mengatakan proporsional daftar tertutup ini bertentangan dengan konstitusi, argumennya gitu, gimana? ya. Kita Dong tanya. pesertanya adalah partai politik, yang calegnya adalah harus dan wajib partai anggota politik. partai politik. Disinilah peran penguatan partai itu. Dia harus buat ketentuan. Ya. Yang mau masuk ke partai saya harus ikut minimal 1 tahun sebelum pencalekan. Oh, disitulah. Dan itulah sebetulnya model-model yang disebut dengan proporsional daftar tertutup di beberapa negara. Jadi proporsional daftar tertutup di beberapa negara ini nggak ada yang namanya orang baru tahu dia caleg pas 1 jam sebelum penutupan gitu loh, pendaftaran caleg ke DPR gitu. Tapi proporsional Tapi tertutup. 1 Itu kan idealnya, tahun Bang. itu maksud saya. Artinya yang saya mau katakan, ini kan bukan kita berbicara yang demokratik atau tidak ya, kedua-duanya demokratik. Ya. Cuma yang paling cocok dengan kultur politik kayak kita ini yang mana Indonesia. gitu loh kira-kira ya. Nah, di negara-negara yang menganut paham proporsional daftar tertutup itu, mereka sudah ngunci nama-nama calegnya 1 tahun mungkin sebelum pemilu. Yang itu nggak bisa diganggu-gugat. Kecuali karena alasan-alasan alami, meninggal dunia, sakit, atau yang bersangkutan berhenti sebagai anggota partai. Baru nama dia dihilangkan. Nah di kita kan, baru kita tahu caleg 1 jam sebelum penutupan. Iya karena terbuka tadi, Bang. Bukan karena terbuka. Karena terbuka. Orang bebas pasar bebas. Bukan. Kalau partai tertutup, sistem tertutup, Itu enggak. proporsional tertutup, tentunya yang akan diutamakan adalah kader partai. Diutamakan ya. Nomor 1, 2, 3 pasti kader partai. Iya. Kemudian kita sistem atur lagi proporsional seperti misalkan menampung aspirasi perempuan 30% kita atur lagi. Kami sudah punya aturan. Ya, PBB punya aturan. Gini loh, Bung. Saya bicara tentang Struktur, orang yang ada di struktur, pengurus partai, ketua partai, bendahara umum, atau sekjen, atau ketua-ketua itu adalah prioritas di dapilnya masing-masing nomor urut 1. Tapi dengan sistem terbuka, ya orang bisa datang. Tapi kan kontrolnya tetap di partai, Bang. Iya, itu kan soal Tetap di partai. tetap, Itu yang saya tetap sebutkan. di partai, Bang. Tetapi ingat, kami yang tidak punya artinya dana yang banyak, terus rekrutmen agak sulit karena sistem terbuka. Ya terpaksa lah. Orang akan memilih partai besar, mendaftar ke partai besar ini. Orang mengambil partai besar jelas. Gua keluar duit bagaimanapun berapapun bebas dan gua masuk di situ pun nomor berapapun bisa jadi. Oleh karena itulah menurut saya, Bung. dia bilang. Oleh karena itulah, Bung. Jadi proporsional daftar terbuka ini udah bagus, tapi ada beberapa elemen yang harus kita perbaiki. Jadi bukan menukarnya proporsional daftar tertutup. Apa elemen yang harus kita perbaiki itu? Salah satunya adalah mensyaratkan setiap caleg itu harus sudah menjadi anggota partai minimal 1 tahun. Itu misalnya tuh. Dan itu kontrol di partai politik. Bukan, itu kalau mau ini kita tutupi. Di partai. Caranya apa caranya? Buatlah PKPU-nya. Supaya dikunci. Iya, di undang-undang itu dinyatakan kan proses pencalekan itu, rekrutmen caleg itu harus dilakukan secara demokratik. Salah satu ukuran demokratiknya itu di turunannya mestinya di PKPU dinyatakan adalah
bahwa yang bersangkutan baru dapat dicalegkan minimal setelah yang bersangkutan menjadi anggota partai politik 1 tahun sebelumnya. Nah ini kalau mau tapi apa kuat PKPU Bang? Kuat. Konteks kita Bang Ray, kan tadi Bang Ray menyarankan agar supaya tertutup ini, ya kan, atau terbuka tadi tetap dengan PT 0%. Ya kan? Idealnya. Logiknya begitu. Ya, tapi kan sekarang nggak ideal. Bukan nggak ideal Pak, sudah kita coba terbuka dengan Bang kasih dulu mikrofon Bang. Terbuka dengan 0%. Ya. Gagal. Ya kan? Sudah 3 periode nih Bang, kita evaluasi lagi nih Bang. Saya bingung lagi di Bung Fer. Jadi kalian sudah pernah mendukung terbuka ini? Kita kan sudah ikut pemilu 3 kali. Oh, kan ikut dengan mendukung kan 2 hal yang berbeda. Loh, kita kan mengikuti aturan. Ya itu makanya kan Anda ikut itu karena aturannya begitu. Betul. Bukan berarti Anda setuju pada aturan itu. Saya bukan tidak mengatakan tidak gitu setuju. Tetapi pada saat kemarin kita berharap dengan sistem terbuka ada PT yang hilang. Iya. Tidak berhasil. Gagal. Nah sekarang ada orang yang menggugat proporsional tertutup. Ada PT. Nah, ini kita akan coba. Ya, kita akan coba dong. Aku merasa seperti putus asa. Kita tidak putus asa Bang Ray. Kita mencoba dengan berharap bahwa dengan kondisi terbuka, biaya mahal. Jadi kayak kemudian gini loh. sistem juga KPU juga biayanya tinggi. Sekarang hampir 100 triliun loh. Ini kayak kita main sepak bola sudah 3 kali bertanding kalah melulu dengan tim itu. Ya sudahlah kali keempat udahlah kita kasih menang aja. Bukan, kita keempat kita coba dengan metode yang lain Bang Ray. Kita coba dengan metode yang lain. Karena metode yang ketiga ini kita gagal terus nih. Kita coba siapa tahu dengan tertutup ada peluang. Itu aja. Ada peluang. Bang, tapi ada harapan. Tapi kan pertanyaannya gini Bang. Orang ke MK kan soal hak konstitusional. Betul, dalam hal ini hak konstitusional legal standing yang Abang sebagai pihak terkait itu apa yang terganggu atau terenggut oleh aturan itu gitu. Jadi gini, kami kan sebagai pihak yang punya yang bisa ikut pemilu pada tahun 2024 sebagai peserta pemilu peserta pemilu. Kami melihat bahwa perorangan ini lemah. MK tentu akan putuskan bisa saja NO. Makanya kami berunding, kami menjadi pihak terkait sehingga kuatlah orang-orang ini. Nah, kita akan berkoordinasi dengan standingnya. Legal standing sebagai partai peserta pemilu. Itu betul. Ya kan? Jadi kalau kita baca yang 6 pemohon ini, saya juga udah punya firasat secara material ini agak sulit, secara formil agak sulit. Betul. Karena agak sulit dijelaskan di mana kerugian konstitusional mereka. 6 orang ini. 6 orang ini. Masuklah barang ini. Masuklah dalam konteks memperkuat persyaratan formilnya. Karena mereka adalah partai politik. Yang argumen tadi dijelaskan setelah terbuka. Jangan-jangan 6 orang itu kader PBB pula, Bang. Itu dia. Jadi nanti PBB akan mengatakan kami merasa rugi secara konstitusional. Karena apa? Karena 4 kali proporsional daftar terbuka ini 3 kali lah ya. 3 kali. Terbuka ini kita lakukan, kami selalu kalah. Tapi kan argumennya gini Bang, saya sempat ngobrol beberapa Tapi itu penting. Ngobrol dengan kan apa? Kita ini kadang-kadang undang-undang ini kan uji coba semua. Siapa tahu. Saya sempat ngobrol dengan benar tadi Bang Ferry meng-highlight poin yang sangat bagus menurut saya bahwa karena kita ini nggak lolos PT terus ya. Jadi caleg-caleg bergizi itu pada memilih main di partai-partai pasti besar. Yang jelas. Ya, jadi partai-partai yang tidak lolos PT ini itu kesulitan mencari caleg yang bagus ya kan, apalagi yang bergizi gitu. Banyak kan tidak akan menjadi preferensi gitu. Nah, dengan tertutup kan diharapkan ya udah gitu kan. Ya caleg bergizi pun juga belum tentu dapat tempat di situ kan begitu kan. Ya belum tentu juga mendaftar di tempat kami. Tapi paling enggak lapangan lebih rata. Bung Ari. Ya, kan lebih mantap. Iya, saya ngerti cara berpikirnya beliau gitu, Bang. Yang perlu kita ingatkan itu tadi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita partai tertutup, itu yang saya sebutkan, kemungkinan bagi
PBB untuk menang jauh lebih sulit dibandingkan kalau kita terbuka. Ya ini prediksi. Apa artinya? Ya prediksi nih. Apa Prediksi artinya? Bang Ray, kita coba dong. Ya tentu saja orang makin nggak mau juga ke PBB gitu Belum loh. tentu Bang. Dibandingkan dengan yang sekarang. Iya, partai besar kan punya kader banyak juga, udah antrian juga kalau Iya, tertutup iya. gitu Nah, kan. itu Jadi tadi. Artinya kan gini, kalau PDIP, Golkar, kader-kader utamanya mereka yang akan didahulukan kan. Iya. Ya, sama Iya. seperti kenapa orang menjadi tertarik masuk PBB karena dengan jadi kader Saya utama bisa juga kita bisa. nomor urut 1, nomor urut 2. Iya, kalau tertutup kalau kita pakai argumen itu, artinya kalau yang di terbuka ini orang berpindah-pindah ke sana, gitu loh kira-kira kan, di tertutup juga begitu. Karena ini udah dikunci oleh pemain-pemain lama semua nih. Oh, jadi kesempatannya juga susah iya, loh. pemain-pemain barunya udahlah kita kumpul di Partai besar. ya kalau dia pemain-pemain baru di PBB semua, ya di mana menangnya juga kan. Nggak, kan begini Bang. Itu. Bang, kalau yang- Abang yang saya mau katakan nomor begini, urut Bang. turun di PKS, ya udah Abang di sini agak naik sedikit di PBB Nah, kan itu dia. gitu kan. Tapi kan belum tentu kan apa namanya? Memang kalau kita di sini pindah ke sini, saya caleg populer udah ketahuan. Kok saya pindah ke PBB? Bang, Kan lebih baik saya ke sana kan? Tapi Kira-kira kan kalau gitu. tertutup itu kan semua fata morgana, kita mana tahu apa itu- yang ada di dalam, itu apa dia. yang dibalik Itu dia. gambar Betul. partai itu apa Tapi di dalamnya. begini, saya udah Siapa nomor dua? itu namanya beli kucing dalam karung ya. Iya, tapi lapangan rata Bang. Ini financial fair Ini, play nih kalau Saya sepak bola ini. Hari kan. singgung-singgung apa dia memang sudah nyalek di PKN. Kenapa di antara 18 partai Bang Ray ini dia analogian PKN? Jangan-jangan namanya sudah nyelip di situ. Udah manggilnya Akhi Uti Bang. Uti antum, Berarti dukung Anies dong. Padahal kita pengkritik Anies terbuka ya kan. Ya, tapi ya itu Nah tadi. gini Bung Ari, nah, salah satu menurut saya yang menarik dari kalau kita tetap mempergunakan proporsional daftar tertutup dengan kultur politik yang makin berkembang ini Ya. gitu, dugaan saya akan makin banyak ketidakstabilan partai politik. Kenapa gitu? Karena akan makin banyak kudeta ketua umum Kalau kita pakai tertutup. Bagus dong Bang, itu yang kita butuhkan sekarang. Justru itu yang kita butuhkan Bang. Kalau beliau mengatakan begitu, orang bahkan banyak mendukung tertutup. Justru kita lagi butuh itu sekarang. Ketua umum. Oh, kalau saya nggak perlu, karena kemarin Bang Yusuf sudah mau menyerahkan. Tapi saya bilang sabar dulu, Bang. Justru yang ini Bang, ini ketua umum dari kudeta di dalamnya Bang. Kenapa itu bisa terjadi? Sebab itu salah satu cara yang paling mungkin bagi orang yang berada Ya, di nomor betul. urut 5 ke sini gitu, ke atas, Untuk bisa naik. Untuk naik. Justru menarik kayak ya maaf Ya, bukan menyamakan tapi sistem kayak di Partai Komunis Cina misalnya internal competition jadi hidup gitu. Yang sekarang juga terjadi. Iya. Dan Tapi sekarang ya dengan tesis maksud Bang saya- Ray tadi maksudku. Oh, iya. Iya kan ada kudeta ketua umum artinya kompetisi internalnya gak terbuka kencang. pun juga internal competition-nya Artinya apa? bahkan lebih terbuka karena Artinya rebutan apa gitu? suara, rebutan nomor urut. Artinya apa gitu? Artinya gitu ya, ketua umum harus mempergunakan iklim otoriter untuk mengendalikan situasi ini gitu. Itu implikasinya. Iya. Beda sedikit out. Oh, jadi Abang kayak nggak tahu aja. Beberapa partai tidak ada demokrasinya. Tidak ada pemilihan. Kalau PBB Oh, pemilihan. meskipun dari tahun 99, 98 Pak Yusril terus. Pak Yusuf Setuju. enggak dong. Pak Yusuf 1 periode. Periode kedua itu Pak Kaban 2 periode. Oh, Pak Kaban ya. Iya, habis itu Pak Yusuf. ya. Makanya kita jadi kurang paham secara logika kenapa PBB dukung tertutup. Yang tertutup ini cocok bagi partai politik yang kurang demokratik. Siapa Bang? Emang ada Bang? yang ketua umumnya bisa sampai 30 tahun nggak diganti-ganti. Atau ada ketua umumnya baru tapi dipilih Pilih dengan selama-lamanya. tidak enggak, ketua umum baru bisa tapi dipilih dengan cara tidak demokratis oleh anggota partai. Iya. Atau yang partai politiknya ya dewan pembinanya orang tuanya, pengurusnya ya dia, ketua harian, itu cocok tuh. Tapi ini proporsional daftar tertutup. Dan justru sama kultur PBB ini Tidak, ya, betul. yang Kalau sangat demokratis ya. Kalau PBB ini kan suka nggak suka istilahnya mereka menganut paham politik liberal.
Gibran itu apa? Baru dibilang Islam Indonesia ini, Iya, Bang. jadi kekuatannya ada pada individu-individu. Makanya kekuasaan ketua umum nggak boleh lebih dari 10 tahun. Itu udah benar gitu loh. Iya, iya. Mantap itu. Iya, kan? Jadi lebih cocok untuk Terbuka. Ini sebetulnya lebih pas hidup di alam terbuka gitu. Ayo Bang dikasih tutup Bang, dulu Bang. Bang, terakhir. Iya. Jadi itu yang gugat itu ada hubungan sama PBB nggak, Bang? Yang Penggugat menggugat? 6 orang ini yang sebelum akhirnya PBB masuk gitu. Oh tidak ada, tapi salah satu lawyernya itu Mas Sururudin itu ya udah kayak adik saya lah. Oh. Aku juga ada abang. Tapi tidak sengaja, Bud. Oh. Nggak sengaja. Ya. Tiba-tiba dia kasih tahu, Bang, gua lagi gugat. Gugat apa lo, gua bilang? PT apa profesional tertutup. Waduh, boleh juga saya bilang. Masuk juga barang ini kan. Masuk juga. Cuman sayangnya memang ada 6 orang personal. Oh, yang kurang kuat legal standingnya ya, Bang. Menurut ya? kita kurang kuat setelah kita pelajari. Iya, itu betul. Nah, jadi kembali lagi ke Bang Rai. penutup dulu, Terima kasih atas saran masukannya. Jadi inilah perlu diskusi, ya kan, perlu masukan. Tapi ketika Bang Rai tadi mengatakan bahwa kan bagusnya terbuka, PT 0%, kita sudah coba, tidak bisa, ya kan? Akhirnya sekarang ada wacana dari 6 orang ini, di belakangnya itu ada PDI Perjuangan, ya kita coba mendukung. Kita coba lagi nih. Ini PDI full support nih, Bang. Full Untuk support. ide ini ya. Iya, infonya full support. Jadi dari 9 Kok Abang nggak yakin? dari 9 partai ini ya 8 tidak mendukung. Gerindra kemana? Tetap terbuka. Kemudian 1 memberikan dukungan. Nah, jadi kami sekarang ini ya biasa tadi yang Ari sama Budi bilang tadi antara nasionalis dan Islam sedang bersatu. Tapi agak salut juga kita lihat Bang Wamen ini hadir. Iya. Memang apa namanya? Ini Wamen lagi. Memang ya, Pak Sekjen. Ya, Pak Sekjen ini memang ya perjuangan kenabian tuh mulai dari yang sedikit Bang memang. Salut dengan Rai. Sedetil apapun dia amati. Nggak, tapi ada satu yang dia Aku minum aja. Ini salah Budi sama Ari. Iya. Itu ada legal standingnya, nggak ada legal standing. Tapi apakah akan benar atau enggak Bang Rey? Ini argumen Bang Rey menarik banget. Tapi maksudnya gini, apakah benar atau enggak? Ya. Tapi iman politik dari partai-partai non parlemen apalagi PBB yang sudah punya rekor panjang, punya konstituen panjang, Betul. iman politiknya dengan tidak adanya dengan apa namanya proporsional tertutup, lapangan lebih rata gitu. Iman politiknya apakah benar apa enggak kan nanti kita uji gitu kan. Jangan lupa PBB Iya kan? ini ada di BPKB reformasi kita. Iya, makanya. Ada di belum balik nama kan BPKB-nya kan. Iya. Masih PBB Tulen. Belum Tidak PBB. balik Nggak, nama. yang Belum Bang Rey masih belum tegas adalah gimana membaca aroma politik ini dengan tadi logika konstitusi dan logika politika yang mungkin kurang beririsan. Apa yang membuat PBB begitu yakin dengan ide ini? Dengan ide Dengan mengajukan Dia nggak bakal jawab, Bos. Dia nggak bakal jawab. Saya katakan lagi. Apakah ada hubungannya juga dengan kemarin Pak Jokowi datang, ada PDI Perjuangan. Nah, itu coba yang lebih politis, yang lebih duniawi lah, yang lebih duniawi coba. Terakhir. satu kan ini hari-hari kita dengar akan terjadi reshuffle. Kedua, ini berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam konteks ini kan agak apa namanya itu agak terkejut juga kita untuk kali pertama dalam sejarah ini ya, setidaknya dalam 10 tahun terakhir kepemimpinan Pak Jokowi itu PDI Perjuangan berdiri sendiri gitu loh. Kan melawan 8 partai politik ditambah dengan partai-partai non parlemen yang umumnya juga setuju dengan proporsional daftar terbuka. Ya ada beberapa. Jadi datanglah PBB menemani. Anda bisa bayangkan dalam kesendirian ditemani itu rasanya seperti apa. Bakal diingat ya Bang. Biasanya kan memang kan kita ingat kawannya teman-temanan kita ketika sendiri ini kan. yang namanya teman, yang namanya sahabat. Iya. Ketika kita sendiri dan susah, Iya. kita melirik PDIP sendirian. Kita datang. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Sahabatku, kami siap menemani. Masuk tuh. Persis seperti lagu Roma Irama kan. Banyak teman di meja makan, ya kan? Tapi tidak banyak teman kalau sendirian. Kalau di Inggris tuh kata PBB gini Bang ke
PDI Perjuangan, you'll never walk alone. Tapi perlu diingat, Nah itu dia. perlu diingat, Bang Budi sama Bang Ari, posisi presiden ada di mana? Nah, itu dia. Ini pertanyaan penting ya. Di 8 apa di 2 nih? Nah, saya juga belum tahu. Apa komunikasinya gitu loh. Gitu. Iya. Salah satu yang membuat PBB masih aman dan kemarin Pak Jokowi sumringah hangat sekali. Pasti kan secara fatsun politik, langkah-langkah konstitusional dan politis ini pasti sudah dikomunikasikan dengan presiden. Ya. Atas izin dan sesuai dengan arahan atau mungkin FYI presiden. Iya, minimal di ruang tunggu ini, Iya, holding room kan. Nggak mungkin Jadi, presiden, kan presiden datang. Ini keputusan penting loh kan. Dan presiden datang kan nggak mungkin langsung naik mimbar kan bang? Ada holding room dulu kan kalau acara-acara begitu kan. Dan lu harus lihat Iya. banyak yang bilang kayaknya presiden lebih sumringah di Rakernas PBB dibanding acara PDI. Oh bukan, itu bukan banyak yang bilang, pasti begitu kayaknya. Coba. Dan yang paling utama itu PBB menyatakan Pak Jokowi. untuk melakukan pendampingan lah ya sebagai apa namanya itu tadi Teman seiring sejalan. Iya, itu setelah Rakernas itu. Setelah ketemu dengan Pak Jokowi itu gitu loh. Iya. Oh masuk sebagai Sebagai penggugat. penggugat, pihak terkait dalam hal ini. Tapi sebelum-sebelumnya kenapa tidak? Iya. Nah, ini menyambung apa yang kau tadi sampaikan. Iya, itulah abang butuh di sini kan? untuk menerjemahkan Jadi itu. jangan lagi dibaca apa maunya Pak Jokowi. Pertanyaannya, mengapa PBB menyatakan mendukung sebagai pihak tertutup justru setelah ketemu dengan Kenapa? Menurut abang kenapa? itu nggak usah ditafsirkan, terlalu gamblang ya. Jadi prinsipnya satu, ya kan, apapun nanti akan diputuskan Mahkamah Konstitusi, Bang Radi Ya. kan. Ya. Jadi bukan pertarungan antara 8 dengan 1, bukan. Ini adalah pertarungan bagaimana argumentasi. DPR pun akan dimintain pendapat. Kami akan mengajukan saksi-saksi ahli, saksi-saksi yang memang Iya, punya dan kan udah ada jurisprudensi bang 2008. Seberapa yakin abang tidak menggarami air laut kali ini? Abang aja udah punya pengalaman kan? Ini kan beda posisi Enggak sekarang. bang, 2008 itu kan udah digugat proporsional tertutup terbuka dan akhirnya diputuskan proporsional terbuka murni, iya kan? Iya, betul. Ya itu artinya Sedangkan udah sekarang, ada argumen yang mereka nebis in idem bang. Ya, argumen yang mereka pakai itu fakta-fakta ini. Kenyataannya anggota DPR Udah kita 3 kali kualitas, pemilu. kualitas ya macam-macam dan seterusnya. Abang mendukung Meskipun sekali tentu ini. saja kita bertanya apa sih definisi kualitas itu gitu loh kira-kira kan. Loh ada jelas-jelas kader yang berkualitas juga nggak dilirik-lirik. Ya kan? Nah, itu dia. Ada yang bayar pengusaha juga bagus di DPR ya kan? Bagus, ya kan? Iya dong. Iya. Mantap. Ada juga artis yang bagus-bagus. Top artis ya. Krisdayanti itu top kan itu. definisi. Ini menurut saya berkualitas nggak berkualitas itu bukan soal kadernya, soal pilihan politik partainya. Nah artinya itu kan artinya Boleh jadi banyak anggota DPR itu yang nggak setuju dengan Perpu Cipta Kerja loh. Boleh tuh. Nyindir lagi. Iya, tapi karena partai udah ngunci, sepintar apapun dia, seahli apapun dia udah nggak bisa. Sami'na wa ata'na. Apalagi menjelang pemilu nggak kebagian dapil nanti kan. Apalagi Nggak proporsional tertutup kan. Tertutup. Bang gimana Bang Pak Jokowi gimana? Nomor urut 1 pindah ke nomor 9 Iya, gitu. dari jarak 2 cm jadi 2 kilo bang ya. Coba kasih dulu Pak Jokowi Bang. Ya, intinya kan kalau Pak Jokowi kan beliau akan berakhir pada tahun 2024 ya. Nah, yang jelas sekarang ini beliau bukan sosok presiden yang berasal dari partai politik, artinya pimpinan partai politik. Beda dengan Pak SBY. Pak SBY ada Bang kasih dulu mikrofon agak Pak patah. SBY itu ada ketua umum, ada pemilik partai lah gitu ya. Begitu juga dengan sebelum Pak SBY itu siapa? Ibu Mega ya kan. Iya. Kemudian Pak Prabowo, Jokowi, Pak segala Pak macam Prabowo, tuh. ya kan. Nah sekarang ini kan Pak Jokowi melihat bagaimana yang terbaik. Kalau saya melihat begitu ya. Kemarin saya sempat diskusi sedikit. Beliau melihat bahwa bagaimana yang terbaik untuk masa depan ke depan ini. Kemudian program-program kelanjutan yang akan meneruskan program-program beliau ke depan. Termasuklah masalah IKN. Ya kan. Kemarin kan sempat diputar di dalam forum Rakornas itu soal program IKN yang beliau akan akan lakukan gitu kan. Nah, jadi saya melihat bahwa kepentingan beliau adalah jelas murni untuk semuanya, tidak lagi berdasarkan partai-partai yang ada, karena memang beliau tidak bisa lagi untuk maju sebagai presiden karena memang sudah batasnya 2 kali, dan untuk perpanjangan pun beliau udah bilang juga bahwa tidak mungkin beliau maju sementara
partai-partai ini kan punya calon. Ya kan? Kalau perpanjangan masih mungkin. Tidak mungkin juga, sudah tidak mungkin, sudah tertutup lah. Jadi intinya bagaimana sekarang ada calon yang akan melanjutkan program-programnya Pak Jokowi di kemudian hari. Nah, PBB siap itu, siap. Jadi sebagai kemarin kan Pak Jokowi sempat melontarkan juga. Diumbang juga Pak Yusril kan, saya dukung Pak Yusril jadi calon presiden. Ini serius loh, 3 kali beliau bicara itu. Ini serius loh, ini serius. Kasih dulu mic-nya yang lebih. Ya, ini serius. Artinya presiden sudah mengendorse bahwa ketua umum Partai Bulan Bintang itu punya pengalaman, punya kapasitas, dan beliau itu ahli hukum. Bisa beliau akan majukan dan beliau akan dukung menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Tapi PBB suruh cari sendiri Tapi kendaraannya. 20% harus dapat. Ya kan? Tapi tidak ada masalah dengan begitu mengendorse, kita siap, ya kan? Siap untuk mencari 20% ini. Gitu. Nah, artinya gestur Pak Jokowi itu mendukung langkah-langkah politik PBB ke depannya, termasuk menjadi pihak terkait ini ya. Nah, Padahal sebetulnya inilah enaknya kalau terbuka. Enaknya apa gitu? Enaknya orang seperti Pak Yusril itu, meskipun ada persyaratan 20%, masih mungkin dicalonkan orang. Kalau kita tertutup, udah selesai. Loh, Pak Yusril justru paling paten kan, nomor 1. Kalau tertutup, udah selesai. Hanya ketua umum partai politik terbesarlah yang dapat mencalonkan sebagai calon presiden. Mantap. Siap. Ya, Bang Rey ini kritis terhadap Bang Sekjen hari ini bukan karena apa-apa, Bang. Saya tahu kenapa. Agak keras karena di MK ini pertarungan PBB memang kan. Agak spesialis PBB di MK ini kan. Jadi bisa jadi ini jadi kenyataan nih. Itu yang ditakutkan Bang Rey. Track record agak bagus. Iya, agak bagus. Rekor agak tinggi kan. Ibarat tendangan penalti ini Mbappe ini Bang kan. Bang, kegagalan kecil kan. Tapi kalau kita lihat sejarah satu lagi, hubungan PBB dan PDIP, masih ingat nggak ketika pemilihan presiden tahun 99 ada 3 calon. Ketika Pak Habibie tidak jadi mencalonkan diri, ada 3 calon kan, Bu Mega, Gus Dur, dan Pak Yusril. Betul. Seketika jelang pemilihan Pak Yusril mundur dan kemudian suara solid mendukung Gus Dur dan membuat Bu Mega kalah. Bu Mega ditinggal di saat terakhir oleh PBB. Di 2004 PBB menjadi partai yang sejak awal mendukung SBY-JK bersama PKPI, kalau nggak salah waktu itu PKP Indonesia. Nah, ini kan sejarah nih sebenarnya agak berputar ya. Nah, agak berjarak dengan PDIP sebenarnya. Bu Mega harusnya punya masa lalu yang kurang nyaman lah dengan ini. Tapi dengan momen sendirian itu bisa. Iya. Justru sendiri ini, Bos. Makanya Pak, cuci tangan, Bos. Politik itu kawan bisa jadi lawan. Lawan bisa jadi kawan. Nah, itu biasa. Dan ini momentumnya PBB berkawan dengan PDI Perjuangan. Insya Allah. Jadi aku yakin saya PDI akan menggandeng Profesor Yusril untuk menjadi salah satu calonnya untuk jadi wakil presiden. Mantap. Tolong total politik sebarkan ini. Iya. Oke, bisa. PBB Perjuangan. Ini bukan total politik, nyebarkan. Abang yang baru nyebarkan. Sampai jumpa lagi. Nah. Ya, makasih Pak Sekjen. Waalaikumsalam.